Jadi tolong dipahami ya, kita sama-sama kuliah malam gitu ya, sama-sama capek sehingga kita sama-sama apa ya, semangat ketika kuliah. Saya mengajar, saudara mendengarkan, ya begitu. Jadi kita sama-sama. Saya on cam, semua juga harus on cam gitu ya, supaya sama-sama. Nanti kalau saya on cam, kalian off cam, ada yang ditinggal ke kamar mandi, ada yang ditinggal makan, ditinggal tidur. Saya tidak tahu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai spektra MS nyawa organik. Di sini kami memilih asam klorogenat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Amelia Fatina Putri dengan NIM akhir 017. Dan saya Wildan Alif dengan NIM akhir 020. Asam klorogenat merupakan komponen fenolik utama di dalam kopi dan memiliki sifat Ya antioksidan. langsung saja ke MS-nya, biar cepat. Berikut merupakan spektra MS asam klorogenat menggunakan menggunakan ESI tipe ESI. Pakai SCMS ini. Oke, Bapak. Kalau dia SCMS mana ini yang menunjukkan 355? Spektranya lo nggak ada 355 ini. Mana 355-nya? Saudara menuliskan itu 355. Tapi ini mana 355-nya nggak ada ini. Dari jurnalnya gitu, Bapak. Coba langsung dibuka jurnalnya. Baik, Bapak. Sebentar ya. Ya, soalnya ini kalau dilihat nggak ada peak di 355. Kok bisa keluar peak 355? Itu malah tadi 193 kalau nggak salah ya, Amelia. Jangan, jangan. Oke, Bapak. Ya 193. Kalau 193 sepertinya bukan ini, bukan apa asam klorogenat berarti. Ini Bapak jurnalnya. Jadi jurnal sendiri sudah di puncaknya sudah 193. 355-nya Sebentar, nggak dicantumkan. sebentar. Coba sih buka di metodenya. Judulnya dulu. Oh alah. Kenapa kok ini itu jadinya tidak ada fragmennya? Karena ini adalah profiling. Dia itu pakai crude extract. Artinya dia itu hanya menyamakan antara hasil MS hasil MS-nya dengan library data. Kalau dengan library data, maka kecocokannya itu kita bisa tentukan apakah kecocokan peak-nya itu 80% ataukah 70% atau 98%. Jadi sangat mempengaruhi.
Coba di metode. Oke, sebentar. Sudah, ke atas dulu. Ini menunjukkan bahwa di dalam agak dibesarkan ya. Ini tolong ya, yang lain memperhatikan juga ya. Ini adalah kromatogram. Kromatogram dari sampel yang dianalisis. Dari kromatogram ini itu kan muncul time retention dengan time retention masing-masing peak ya. Nah, dari setiap peak itulah dia itu nanti yang akan dianalisis. Misalkan di kromatogram A gitu ya. Peak pada 25 menit, koma sekian detik itu nanti akan ditembak dengan elektron atau dengan metode ESI sehingga dia nanti akan terfragmen. Coba ke bawah. Terus, hmm, ya kan sebentar ke atas. Coba tadi mana? Klorogena itu keluarnya di mana? Coba klorogenic acid. Itu dari tabel itu tadi. Sorry. Tabel tadi lu. Tabel tadi. Klorogenic acid yang mana? Dia masuk yang mana? Ayo, klorogen. Ini nih bawah. Ke atas. Kebablasan. Tuh, lihat. Di time retention 8,5. Nomor 17. Di situ dia mengatakan bahwa chlorogenic acid isomer 2. Berarti yang 6,15 itu chlorogenic acid isomer 1. Ya, coba perhatikan. Ke atas. Saya mau tampilkan tabel atasnya. Ke atas lagi dikit. Oke, hop, belah kebablasan. Hop. Saudara perhatikan di sini. Di senyawa nomor 11 dan senyawa nomor 17. Jika saudara perhatikan, yang senyawa 11 itu ada 355 garing 3 353 garing 355. Itu ion M per Z-nya. Ya, dengan nilai dengan puncak tertinggi yang teridentifikasi adalah 191,3. Itu puncaknya 100%. Artinya bentuk dari fragmen 191,3% itu, 3 itu adalah bentuk yang paling stabil, yang teridentifikasi. Oke. Kemudian ada puncak 137,3, itu juga teridentifikasi. Kemudian yang di peak berapa ini? Peak 17 itu tidak teridentifikasi. Coba saudara buka prosedurnya. Dia itu pakai ion pembawa apa? Ke atas. Prosedurnya. Ion yang dipakai apa? Ke atas. Oh, di bawah berarti. Di bawah setelah result and discussion. Terus, nih, coba saudara perhatikan. In extract preparation ini yang 3.2. Recording in progress. Ini yang merecord siapa? Halo? Saya record, Bapak. Oh, off saja. Tidak usah direcord. Recording stopped. Ya, karena mungkin permintaan temanmu yang nggak bisa hadir kan? Nggak usah, karena memang nggak hadir. Oke, mana prosedurnya? Saudara perhatikan di sini.
Saya baca dulu mana ini. Water methanol would contain 0.1% formic acid ke bawah. Ya, ini kelemahan daripada apa metode SCMS itu adalah kita tidak diberitahu eh, garam yang ditambahkan ke dalam pengujiannya. SCMS kan ditambahkan garam ya. Itu kita tidak diberitahu. Sehingga coba ke pik yang klorogenet yang saudara tadi klorogenic acidnya. Gimana Bapak? Kembali ke PPT saudara Jaris. Sekarang 193 itu fragmennya apa? Apakah asam klorogenat itu MS-nya adalah 355, betul? Apakah betul? Halo? 354 Bapak. Karena Ketambahan ketambahan 1 jadi H, 355. iya, Sekarang H5. yang 193 itu fragmennya apa? Sudah dianalisis? Apakah sudah dianalisis? Halo? Apakah sudah dianalisis? Sudah. Mana? Itu ketemunya berapa? 193. 192 lalu ditambah H plus jadi 193. Kemudian keluar nggak fragmen yang sisanya? Fragmen sisanya keluar nggak itu? Enggak Bapak, hanya 193 saja. Loh, lah kalau begitu bisa nggak itu dikatakan bahwa fragmentasinya keluar? Tapi ya memang satu 355 tadi juga nggak keluar ya. Iya Bapak. Berikutnya cuman ini aja. Terus fragmen berikutnya gini loh, halo, gini loh. Ini kan pakai metode SCMS ya. SCMS itu tidak selalu M plus H plus. Karena di situ ditambahkan dengan garam. Bisa saja ketambahan K, ketambahan apa Na dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian kalau ini berapa? 172, 175. Tapi agak aneh sebentar saya orat-orat ya. Agak aneh. Kenapa kok agak aneh? Memang ini bisa putus di sini dan bisa putus di sini. Kalau putus di sini itu yang tadi 193 ya. Iya Ini yang Pak. presentasi tolong on mic supaya kamu cepat Iya. menjawabnya. Kalau yang di sini adalah 195 ketambahan H plus. Oke lah masih memungkinkan. Kemudian ada lagi. Nah ini Pak, yang fragmen 175 sama 151 itu agak membingungkan potongannya Mana-mana? Pak. Coba. Yang fragmen 175 ini sama 151 ini agak membingungkan untuk memotongnya itu Pak. Maksudnya
Loh, 151 itu kan mana-mana? Kamu mendefinisikan 151 itu Ini ya. fragmennya di mana? Membingungkannya di mana? Membingungkannya di mana? Ini kok 174 tambah 1 sama dengan 151? Itunya Pak, cara menghitung itunya. O-nya itu loh Pak. Cara Loh, ini memotongnya. loh kamu nulisnya 174 ditambah 1 sama dengan 151. Salah ketik Bapak. Mohon maaf. Loh, ini loh C-nya C9. C9 O3 hanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. C9H7O3. Bukan C8H6O3 loh. Halo Amelia. Ini Bapak. Loh lah Barusan ya. saya cek juga segitu. Tapi eh, kalau nggak sama-sama spektrum yang keluar gitu gimana Pak? Loh, kan saya sampaikan metode SCMS itu bisa ketambahan ion-ion. Hmm. Bisa ketambahan Na tergantung ion atau garam yang ditambahkan. Kalau dia menggunakan NaCl maka kemungkinan bisa bertambah Na atau Cl atau malah berkurang. Begitu juga jika ketambahan KCl berarti bisa ketambahan K, bisa ketambahan Cl. Begitu. Kalau metode SCMS itu tidak pasti fragmentasinya karena dia itu bentuknya adalah ion. Beda dengan yang Ci sama Ei itu pasti fragmentasi. Bisa dipahami? Jadi kalau perhitungannya nggak sama-sama yang spektralnya yang keluar tuh nggak apa-apa Loh, Pak. kok nggak apa-apa? Bukan kok nggak apa-apa, ya apa sih? Kalau pakai metode ESI itu kan ditambahkan ion, ditambahkan garam toh. Halo, Iya Bapak. jangan di mute, tetap on. Ketika ditambah garam, kita kan nggak tahu garamnya apa. Tadi di prosedur kan nggak ditulis ya. Ya, Oke. Iya. karena prosedurnya misalkan ditambah NaCl, berarti fragmennya nanti itu bisa ketambahan Na, bisa ketambahan Cl. Kalau ditambah KCl, bisa ketambahan K atau Cl. Jika ditambah KBr, berarti ionnya bisa tambah K, bisa tambah Br, bisa dipahami. Bisa Bapak. Ya, jadi kalau memang pakai SCMS itu, kita itu pola fragmentasinya berbeda. Beda dengan metode Ci atau Ei. Kalau SCMS itu pasti penambahannya adalah penambahan ion di dalam fragmennya. Jadi tidak pure fragmentasi organik. Kalau yang Ei itu kan pasti kalau nggak muatannya plus ya muatannya radikal. Kan begitu. Betul, tunggu banjir. Ya, Oke Bapak. gitu. Ya udah makasih. Ini nanti coba dicek lagi ya. Iya Bapak. Nanti Terima ionnya kasih apa. Bapak. Oke. Oke. Terima Bulan kasih Bapak. 11 nomor ya nomor urut 11 ya Pak. Halo nomor urut 11 ya Pak. Halo. Ya ayo Rek. Nomor urut 11 ya Pak. Hei, Saya Bapak ya saya. G Kamu sama siapa? sama Tia. Mm-mm.
Ini metodenya apa ya? Hilda, 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 Hilda. Sama Bapak. Apa? ESI. Pakai ESI. Sama Bapak pakai Ada yang sebentar, ada yang pakai EI, ada yang pakai EI. Halo, adakah yang ESI, Bapak. ya stop share aja deh. Ini loh, saya wis stop share aja dulu Hilda. Ini saya lanjutkan, sudah terlihat belum? Jadi sepertinya saya harus ngajari fragmentasi. Lalu apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah Bapak. Bapak. Ntar saya lanjutkan aja lah. Nanti daripada ini gini loh. Yang pertama itu metode MS itu macam-macam. Kalau pakai ECMS tolong diingat fragmentasinya itu tidak pasti. Kenapa? Karena dia itu akan ketambahan ion-ion bisa saja seperti itu. Tapi kalau yang EI itu sudah pasti. Oke, di MS itu ada aturan terkait dengan fragmentasi. Yang pertama, jika rantai lurus itu fragmentasinya sudah jelas, sangat memungkinkan terjadi fragmentasi. Tetapi jika dia itu ada cabang, maka lebih juga adanya ion penstabil di ionnya. Misalkan di sini, ini ada senyawa ya, ada senyawa yang bercabang. Jika diperhatikan, berat dia akan muncul peak di 170, walaupun sangat kecil. Walaupun sangat kecil. Sama seperti tadi yang asam klorogenat, mungkin ketika diamati tidak muncul gitu ya. Ini 170 keluar. Nah, fragmentasinya itu di sini. Misalkan di yang diputus ini. Dia itu kan bentuknya bercabang ya. Dia itu akan keluar di 57. Nah, cenderung yang bentuknya cabang ini dia itu cenderung akan membentuk fragmen bermuatan radikal atau bermuatan positif. Dan itu dapat nilainya muatan positif atau negatif itu ada di sini di atom C-nya. Jadi atom C di sini itu akan muatannya kalau nggak positif ya radikal. Berarti nanti akan muncul berapa 170 dikurangi 57. Ayo segera. 170 kurangi 57 berapa? 113. Nah 113 ini ada peak di sini. Yang nggak tahu ini mungkin 113. Berarti nanti yang ini adalah 57 dan 113. Mungkin nggak putusnya di sini. Kalau putusnya di sini beratnya berapa? 57 ditambah ya 2. 2 itu 12 ditambah 2, 14 berapa? Halo.
Rek, Satu ngitungin dua udah cepet. tujuh. Berapa? Berapa? 127. Berapa? Enggak, ketinggalan. 127. 127. 127. Itu yang mana? Loh, kok 127 semakin besar. Harusnya semakin kecil dong. Ini loh. 57 ditambah 14 berapa? 71. 71 kan ada ini 71 muncul kan. Kemudian 170 dikurangi 71 kan 99 keluar kan. Sekarang yang 85 itu fragmennya di mana? Coba digambar. Di ini ada sebelah kiri ada not. Silahkan dioret siapa? Sebelah kiri. Kiri zoom ada enggak? Halo? Halo. Ada enggak? Rek? Ada, Pak. Ya silahkan ditandai. 85 itu fragmennya di mana? Kan gampang sih, Rek. Kalau tadi di sini tadi berapa? 71 toh? Ya kan? Sekarang kalau di sini apakah sama 71? Apakah sama-sama 71? Halo, Rek. Ayo, Rek. Halo. Kini yang di KB tuh, Rek. Dinda. Halo, Iya, Dinda. Pak. Apakah Iya, Pak. 71? Yang mana 71? 85, sorry, 85. Sebentar, Pak. Ditandai. Salvia. Halo, Salvia. Salvia tadi sempat off kan. Sudah ketemu Dinda? Dinda. Benar, Pak. Masih ngitung. Ya, masih banyak loh materi saya. Intinya begini, wes. Apa? Kalau saudara itu nanti menggunakan esi, ingat ya, esi itu ditambahkan ion di dalamnya. Sehingga fragmentasinya itu bisa bertambah dengan ion-ionnya. Bisa hanya bertambah ion positif saja, juga bisa bertambah ion negatif. Tetapi kalau metodenya EI itu pure fragmentasi. Seperti ini, molekulnya ya organik nanti akan terfragmentasi kalau tidak menjadi radikal yang menjadi muatan positif. Nanti silahkan dicari, saya lanjutkan dulu. Kemudian kalau alkana primer, sorry. Untuk alkana linear,
untuk alkana linear. Misalkan ada senyawa ini C berarti iki apa iki? Kok nggak kelihatan di saya kecil banget. C678 berarti Higgs apa? Oktana, senyawa oktana. Senyawa oktana ini punya berat molekul 114. Dia akan terfragmentasi, misalkan kalau terlepas metil jadi berapa? Dikurangi berapa kalau metil dikurangi 15? Jadinya berapa? 99. Nah, 99. Saya nggak tahu apakah ada peaknya di sini. Kalau di sini nggak kelihatan. Kalau 114 dikurangi 85 berapa? 29, Bapak. 29. 29 itu akan keluar ya. 29 itu apa ionnya yang terfragmen? 29. Metil itu Eh, 15. Apa? CH3, CH2, Pak. Oke, CH3, CH2 berarti C2, H5 ya. Oke, C2, H5. Kalau 71 berapa? 114 kalau 71. 114 dikurangi 71 berapa? 43. 43 dia keluar. 43 itu molekulnya apa? C berapa? C3 itu 3 kali 12. 36 ya. 36 ditambah 5, 6, 7. Ditambah 7 berarti berapa? 43 ya, betul ya? Iya Pak, 43. Oke, berarti itu. Oke, jadi gitu ya nanti kalau fragmentasi saya rasa kalau alkana linear maupun anu gampang. Ini juga sama, ini ya kepotong M per Z-nya ada 58, isobutana ya 58 nanti terfragmen menjadi 43. Berarti 58 yang kurangi 43, 15 ya keluar juga. Ini 15. Kemudian bagaimana jika dia metilnya kebuang 2? Berarti C2H4 berapa? 24 ditambah 4 28. Di sini kemungkinan 28 ada di sini. Berarti 28 30. 30 nggak ada tapi nggak tahu sih kalau kecil ya. Saya juga nggak terlihat. Oke, itu untuk alkana. Ini saya rasa pemutusannya saudara sudah bisa ya nanti bisa menjadi radikal, menjadi muatan positif atau radikal. Saya lewati. Kita langsung ke ini aja, penataan ulang. Jadi ada retro diselder, artinya suatu senyawa itu jika memang dia itu berupa siklik gitu ya, tapi bukan benzen, maka dia itu bisa mengalami retro diselder. Jadi pemutusannya itu dia akan menjadi fragmen dari dionopil daripada reaksi diselder. Saya rasa saudara sudah paham lah terkait diselder itu bagaimana. Kemudian ada McLafferty, penataan ulang McLafferty. Misalkan ada senyawa seperti ini, ya, maka dia nanti akan membentuk penataan ulang sehingga dia itu bisa lebih stabil. Yang di bawah, ini adalah prinsipnya nanti kalau saudara silahkan pelajari kembali prinsip dari reaksi diselder sama penataan ulang McLafferty. Kemudian ini, kestabilan karbokation. Jadi dalam suatu fragmentasi, saudara juga harus memegang aturan kestabilan karbokation yang saudara pernah
dapat ketika saudara mengambil mata kuliah monofungsi. Ya, bagaimana stabilitas karbokation itu? Apakah ketika ada ikatan rangkap, dia terionisasi, terfragmennya itu, apakah di ikatan rangkap itu memungkinkan membentuk karbokation atau radikal? Silahkan nanti dibaca kembali. Intinya adalah biasanya fragmentasi di ikatan rangkap itu tidak menghasilkan karbokation, tapi dia akan mengalami penataan ulang, sehingga karbokation itu selalu berada di ujung C yang tidak mengikat ikatan rangkap gitu. Kemudian ini sama jika di dalam suatu senyawa itu ada atom NOS gitu ya, NOS, maka dia juga akan mengalami penataan ulang. Jadi dia akan cenderung kalau misalkan eh, penataan ulang itu selalu bahwa muatan positif itu biasanya berada di atom C. Jadi ketika nanti ada NO atau S, maka ketika berfragmentasi, maka biasanya adalah atom C-nya yang bermuatan positif. Sedangkan NOS-nya itu dia cenderung tidak bermuatan. Itulah kenapa dia akan mengalami penataan ulang. Berikutnya, begitu juga dengan gugus karbonil. Gugus karbonil itu juga akan mengalami penataan ulang. Seperti yang tadi bahwa nil O itu cenderung tidak akan bermuatan positif. Sehingga, kenapa? Karena O itu sangat elektronegatif. Bukan sangat sih. O itu cenderung elektronegatif. Sehingga untuk membentuk muatan positif itu sangat sulit. Sehingga biasanya dia akan melakukan penataan ulang sehingga posisi karbokation itu berada di atom C. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak? Kalau tidak saya lanjutkan soalnya. Halo? Lanjut aja, Pak. Oke, tak lanjut ya. Oke, kemudian ada benzen. Ingat, benzen itu tidak mungkin terfragmen di ikatannya. Sehingga dia itu hanya memutuskan substituennya. Sehingga cincin benzen itu akan lebih bermuatan positif. Jadi misalkan di sini ada benzen yang terikat substituen Y gitu ya. Maka dia itu akan terputus di Y-nya. Sehingga Y-nya akan negatif, sedangkan benzennya akan bermuatan positif atau membentuk suatu karbokation. Itu biasanya seperti itu. Membentuk kation vinyl. Contoh di sini. Di sini saudara perhatikan ada 120. Itu punyanya siapa? Benzen itu berapa? C6H6. Berapa C6H6? MS-nya berapa ini? 12 kali 6. Enggak bisa 12 kali 6. 6, 7, 8, 9 kali 9. Ditambah 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. Ya ini 120 ya. Senyawa ini itu M per Z-nya adalah 120. Sekarang kalau dia terfragmen di sini, berapa nilainya? 78. 78 sama? 78 sama? 42. 42 mungkin kecil ya, nggak kelihatan. Kemudian kalau misalkan dia terfragmennya di sini, ya, terfragmennya di sini berapa? Dikurangi 15, 105 ya, 105, betul ya? Ya, Pak, betul. Kalau di sini
dikurangi 23. Betul ya 23. 23 atau berapa? 24 tambah 27, sorry. Kok 27? 24 ditambah 3 tambah 25, betul. 27 ya? Berapa ketemunya? Bukan 26, Pak. Iya sih 27. CH, iya betul. 27. Berapa ketemunya? Iya. 93. Ya ini kecil. Kemungkinan ini 93 yang di bawah ini. Oke, begitu ya. Itu bensin. Ini masih sama. Kalau misalkan karbokation dihasilkan dengan melepaskan molekul netral gitu ya, nanti dia juga akan mengalami penataan ulang. Pokoknya kalau ada CHENOS itu biasanya cenderung fragmentasinya akan mengalami penataan ulang. Ini ketika dia itu retro disalter. Jadi ketika dia siklik, di sini ada sikloheksena. Sikloheksena itu kalau terfragmentasi, dia bisa membentuk suatu DNA dan dionopil. Ini DNA-nya dan ini dionopilnya. Ini dionopil. Yang lainnya DNA. Nanti bagaimana fragmentasinya silahkan saudara buka kembali polifungsi pertemuan pertama sama kedua. Ini masih retro disalter. Nanti saudara ini masih sama McLaverty ya. Ini alkena. Ya sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ini masih sama, sebentar saya carikan yang penting-penting. Ya, ini, Pak, mau tanya, Pak. hmm, Kalau semisal ada yang kepental Zoom, boleh join lagi nggak, Pak? siapa? Ada Salvia, Tia, sama Hilda, Pak. Siapa? Salvia, terus Tia sama Hilda. Ya udah segera saya buka. Oke, Pak. Tak pikir QRT kok materi, Fen. Pak, itu mau tanya. Jadi Hmm. kalau misalnya dia alkana, alkena atau alkuna itu nanti apa namanya fragmennya itu metodenya itu retro sama MC tadi itu ya, Pak. Pasti kedua itu. Maksudnya, maksudnya. Maksudnya kan tadi kan apa namanya alkena itu kan ada retro sama MC Laverty. Kalau misalnya alkana juga McLaverty. sama kayak gitu. Iya, kalau hidrokarbon itu pasti apa penataan ulang sama retro itu tadi, Pak. Si, si. Kita iki enek sing agak miss iki. Si tak join. Sing sitok si. Wah, oret-oretan iki rek. Tadi tak tanya enek sing teko gak teko. Ih. Si ben aku iso satu thread. Eh,
Oke, saya buka whiteboard ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah apakah Retro Diselder sama McClafferty? Oke, sebentar. Kalian masih ingat Diselder dulu nggak? Saya tanya, Diselder masih ingat? Reaksi Diselder masih ingat? Tidak, Pak. Allah, tidak. Oke. Kalau tidak, terus saya harus menjelaskannya bagaimana. Lightning monofungsi. Saya ini kok masih belum bisa join ya. Reload. Whiteboardnya sudah keluar kah? Sudah, Pak. Kok di saya masih 50% ya? Sebentar. Ini kok agak error. Duh, saya nggak bisa ngoret-ngoret sih. Misalkan begini wes, ada alkena. Semoga bisa diterima. Aduh, duh, nggak enak. Aduh, sih. Oh, sorry saya device satunya itu agak trouble juga ini. Jadi nggak bisa ngoret-ngoret langsung. Ini wes, gini wes. Ini ada alkena, ya. Alkena ini reaksi diselder itu, ini ada alkena. Jika nanti ada dionopil, dionopil itu begini. Dia ini akan menyerang, ini akan menyerang ke sini. Ya, kemudian ini akan berpindah ke sini elektronnya. Kemudian ini ikatan rangkap ini akan ganti menyerang ke sini. Sehingga nanti dia itu akan menjadi aduh, elah. Anggaplah baguslah gambar saya akan menjadi seperti ini. Suatu Adinda kenapa off cam? Kamera saya nyala, Pak. Oke, di sini soalnya kok. Firlandia pakai dua device kah? Enggak, Bapak, satu device. Tapi kok off cam? Ini Kenapa kameranya kok? nyala, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini sambil menunggu device saya
satunya. Kalau nggak bisa sih. Oke, ini adalah reaksi diselder. Kalau dia itu retro diselder, maka dari yang sikloheksen itu menjadi ini. Bisa dipahami? Fragmentasinya berarti nanti akan menghasilkan berapa? Ini sikloheksen ini kalau dia terfragmentasi, dia akan menjadi diopilnya berapa ini? C2H4. C2H4 itu berapa? Ini nilainya. 28 Berapa Bapak. C2H4? Berapa? 28. Oke, 28. Kemudian yang ini C4 H berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 54. 54. Jadi akan keluar 54 dan 28. Berbeda kalau saudara ini tidak mengalami retrosintesis, saudara akan mendapatkan senyawa yang seperti ini. Coba ini nilainya berapa? Ini kan C2H6 ya. Berapa? 30 Bapak. 30 dan berapa ini? C4 6 7 8. H8 C4 H8 berapa? 56. 56. Nah, nanti fragmentasinya itu yang akan kedetek itu yang ini. 5428 bukan 5630. Itu kalau retro diselder bisa dipahami. Oke, sorry ya saya ini nggak bisa oret-oretannya jelek ya. Pointer saya ketinggalan di kampus. Kalau yang penataan ulang McLaverty itu jika di senyawanya itu eh oke lah, wis gak apa-apa elek-elekan. Misalkan ada senyawa begini. Ini O, gini ya. Kemudian ini juga ada O. Kemudian ini R, gini. Kemudian dia akan mengalami penataan ulang. Nah, penataan ulang itu dia akan berpindah. Ini McLaverty ya. Ini akan ke sini. Otomatis ini akan ke sini. Ini begini. Aduh, aduh, aduh. Di sini ada H. Sehingga dia akan begini. Oke, perpindahan penataan ulangnya seperti itu. Kemudian nanti dia akan membentuk yang ini akan putus sehingga yang ini akan bentuk dionopil. Jadi ikatan rangkap plus ini. Coba dihitung berapa? C2H4 tadi berapa? 28 ya? Sama berapa ini? Ini berapa? Halo, halo.
Berapa? Berapa? Bentar, Ini Kak, loh Pak. C2 H4 O2 itu berapa? 60, Bapak. 60. Jadi nanti dia akan keluar 28 dan 60. Bukan, kalau terfragmen itu bukan kok jadi begini ya. Metil, etil, kemudian dia akan menjadi begini, bukan ini. Kalau ini berapa? C2H6, 20 berapa? 28 ya? 30 ya? 30 Ya, dan berapa ini? 15 ditambah 12 C2 H3 O2 berapa? Berapa? 59. 59. Jadi bukan seperti ini ya yang keluar. Ini nggak akan kedetek. Yang akan dibaca adalah ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Bisa saya lanjutkan ya. Enak sih no, tanyakan. Mau tekan tinggi. Tadi saya mau menjelaskan yang mana ya, kok lupa. Oh ini. Coba perhatikan ini. Hidroksinamaldehyid. Kalau sudah perhatikan, senyawa ini tuh nilai MS-nya adalah 134. Ya, kalau dia terfragmen di sini, dia akan muncul 133, melepaskan H. Kemudian kalau dia terfragmen di sini, maka dia akan muncul 105 dan berapa ini? 12 tambah 16 tambah 1 berapa? Yes, pokoknya itulah. Kalau terfragmen di sini, dia akan menghasilkan 91 dan sekian. Ini fragmentasi keton, ya, dia akan membentuk ion positif, tetapi dengan ya, O-nya itu bisa positif kalau dia rangkap 3, bukan rangkap 2. Ini untuk ester. Ester masih sama, aman, tidak ada ketentuan khusus. Karboksilat juga sama, amida sama. Saudara perhatikan ini contoh ya. Ada bentar, ini senyawa S-butil, sorry yang ini. 2 metil, apa kira gak ketok aku. 2 metil butana. 2 metil butana itu dia memiliki M per Z-nya adalah 72. Ketika dia terfragmentasi melepaskan metilnya, maka dia akan keluar 57 dan 15. Nanti kalau dia kepotong lagi, dia bisa 43, 27, dan lain sebagainya. Oke, begitu juga dengan ini. Sekunder butil isopropil ether, dia itu M per Z-nya adalah 116. Nah, 116 ini, jika dia terfragmen, gitu ya, misalkan dia terfragmen di sini, maka dia adalah 57. Dia
C karbokation itu lebih disukai daripada O karbokation. Sehingga ini akan muncul, 57 akan muncul. Sedangkan yang berikutnya, yang ini akan terfragmentasi, dia akan keluar di 43. Nah, yang O itu cenderung dia tidak keluar. Dia tidak muncul. Misalkan muncul pun peaknya kecil, tidak terlalu detail. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Silakan. Oh, iki wis latihan iki wis kok tak terus. Yang mana? Daud Zidan. Iya, Pak. Yang mana? Coba dilihat pola fragmentasinya. Kalau yang lainnya sudah ketemu, silahkan. Zidan, yang mana Zidan? Dini Fauzia siapa ya? Gini, Pak. Ya, kok off cam kamu? Siapanya yang mana? Zidan, yang pertama MS-nya berapa? Zidan, halo? Dini, kamu off cam lagi. Keluar aja, Din. Zidan, sudah? Yang pertama berapa Zidan? Belum, Pak. Tuh, ini loh C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, C5. 10. Hah? 86. Ciro, Patmo. Ini 86. Iya. Yang berikutnya, ini berapa? Sama, 86. Oke, 86. Satunya. Sama. Oke, ini juga 86. Sekarang tinggal melihat fragmennya. Yang ini, kalau dikurangi 15 berapa yang ketiga? 71. Bisa itu. Ada yang 71. Yang mana yang punya
Yang A. Adalah soal yang ketiga. Ada yang keempat tiga. Mungkin soal saya ujian seperti ini ya. Saya berikan apa spektrumnya, saya kasih senyawanya. Silakan ditentukan mana spektrum yang cocok beserta pola fragmentasinya. Tapi UTS kemarin itu kok jawaban Songko ChatGPT. Saya beritahu ya, PSMO, penurunan struktur molekul organik itu tidak bisa dikerjakan dengan ChatGPT. Makanya jawabannya sualah kabeh. Mungkin ketika saya share PPT di print screen atau screenshot di reportnya ChatGPT. Sudah ketemu jawabannya? Halo, sudah ketemu. Jawaban yang apa ya, Pak? Apa? Yang apa ya, Pak? Tadi soalnya itu diam. Nggak tahu, Pak. Siapa yang diam saya tak? Iya. Oh, Terus sinyal. tiba-tiba sama itu apa sampai ke kisi-kisi soal untuk UAS gitu, Pak. Oh, malah kok sampai kisi-kisi. Ya, oh, sinyal saya berarti ini. Sorry. Nih ya, langsung pembahasan aja. Senyawa A seperti ini, senyawa B seperti ini, senyawa C seperti ini. Berarti kemungkinan kalau nggak senyawa A, senyawa B ya senyawa C. Gitu ya.